Nah, dari negara lain tuh ada juga nggak sih santet? Ada. Ya, dari Thailand, dari Afrika, voodoo, terus dari apa namanya? Apa sih namanya? Timur Tengah, ya. Dari Mesir, Brazil juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, ya sobat goib. Apa kabar sobat goib? Ya, sore ini masih di rumah lagi yang diperpanjang lagi. PPKM, kapan namanya? Apa sih kuarantin apa? Micro karantina. Idi, bahaya. Ya, jadi terpaksa lah para konten kreator di rumah saja atau di sekitar rumahnya lah ya. Gitu ya, kalau yang nekat sih bisa aja kemana-mana, tapi males juga lah suruh putar balik nanti. Oke, nah untuk konten kali ini masih di sesi wawasan goib. Untuk yang baru bergabung atau menemukan channel Papi, ya mohon maaf, Papi itu orangnya bercandaan, ceplas-ceplos, karena memang walaupun konten misteri, tapi insya Allah Papi menyajikannya dengan fun ya, biar tidak menakutkan, karena ini bukan film horor. Ini konten horor. Nah, untuk konten kali ini ya, Papi mau membahas tentang bahaya atau risiko orang yang mengirim santet. Wah, ini nih yang jadi masalah. Oke, karena jangan happy-happy aja sudah merasa melampiaskan emosinya ke orang yang menyakiti Anda, wahai pengirim santet. Iya. Ingat, di kemudian hari Anda bertanggung jawab. Kalau yang beragama Islam, begitu masuk liang kubur nih, liang lahat, langsung ditanya sama malaikat. Hei kamu, saya lihat kamu pernah membunuh orang. Langsung ketawa gitu di malaikat. Nah itu, jadi itulah ya, hai para pengirim santet. Oke. Walaupun Anda sekalian sudah merasa puas dengan kinerja yang dukun yang Anda bayar semua, tapi awas, tetap hukum Allah ya, mau siksa kubur atau nanti siksa di neraka sana ada. Disiksa kubur pun juga ada. Baru begitu ditanya aja, ada yang langsung ditanya, nggak ditanya langsung pak gitu, emang enak. Jadi gitu ya. Nah, bahaya pengirim santet itu pertama, jangan salah, ada juga yang jin yang diupahin atau disuruh dukun untuk mengirim santet itu juga jadi bumerang buat kita loh. Ada yang minta tumbal nyawa juga loh dari hasil kinerja dia. Jangan salah gitu. Ada juga yang nanti di akhirnya dia merasa sudah kerja, kok sajennya cuman ini. Wah, itu banyak yang dukun santet tidak ngomong gitu loh. Atau dukun santetnya pun tidak tahu di kemudian hari si jinnya yang disuruh membawa program santet ke orang itu dan sudah berhasil, itu bisa saja minta tumbal nyawa dari keluarga kita maupun diri kita. Nah, karena dia sudah merasa berjasa buat kita atau buat Anda semua yang pernah berkirim santet. Apa aja, karena santet itu ada 3 jenis, santet sakit, santet mati, santet kunci rezeki. Apapun itu, nah terutama yang santet mati, itu ada pertanggungjawabannya di sana nanti sama Allah, sama Tuhan, itu akan ditanya pertanggungjawabannya gitu, karena sama aja sudah mendahului haknya atau kuasa Tuhan gitu kan. Kuasa Tuhan sudah nih umurnya sampai segini, tapi kok diambil duluan, kurang ajar kan kesel tuh Allah tuh, atau Tuhan tuh kesel gitu. Oke, ini ada pertanyaan bagus ya. Resiko efeknya atau resikonya buat pengirim santet yang realnya gitu di dunia maupun di akhirat. Kalau di alam kubur atau disiksa kubur, di masa kubur itu ya jelas-jelas sama malaikat pasti disiksa dulu sebelum nanti kalau sudah diputuskan Allah masuk neraka ya tambah lagi disiksa. Nah, cuman kalau di dunia ini ya, kalau memang dia si target berhasil mati dan Allah belum berkehendak untuk orang yang kirim santet itu mati juga untuk mempertanggungjawabkan, itu ada juga kebanyakan yang taruhlah ya apes ya, ada beberapa waktu, tapi kurun waktunya tuh kalau di
dihitung atau diperhatikan jelas itu kelihatan. Umpama per akhir tahun ya, pertengahan tahun, terus itu ada apesnya juga, apa sial, ada sial juga. Biasanya anaknya sakit-sakit aja. Biasanya juga ada yang anaknya sakit-sakit aja. Nah itu yang kedua ya. Terus ada lagi yang dia hatinya ya terutama karena pengaruh ingat sama korbannya gitu kan, pasti dihantui sama korbannya gitu, karena kan korbannya juga kesel ya, kenapa saya dibunuh, kenapa kamu bunuh aku, itu pasti akan dihantui sama orang yang dikejar tanggung jawab dan minta bantuannya untuk menyampaikan orang, aku mati begini karena dibunuh kamu atau bagaimana. Dan intinya supaya orang yang mengirim itu bertanggung jawab atas perbuatannya, itu biasanya dikejar-kejar juga, itu kan akan tersiksa. Nah ini yang ketiga. Nah Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di subscribe. Dirinya tuh seperti akan ngambang ya, karena sepersekian dari nafas, detik nafasnya dia itu keambil juga, kesedot oleh perintahnya si yang dibawa sama si jinnya itu tuh ada nafas ya. Jadi kalau umpama ini kita bisa bernapas lega nih gitu ya. Nah, ada satu sisi persentase dari nafas kita itu diambil sama si jin yang bawa power perintah itu, karena kan nafas adalah simbolisasi dari orang hidup ya. Nah itu ada sedikit ada gangguan pernafasan, biasanya sih kebanyakan seperti itu orang yang berkirim santet gitu, karena ada beberapa orang yang bercerita mengakui kesalahan karena datang ke Papi karena dia dikejar-kejar ya, awalnya dikejar-kejar sama si korban, akhirnya ya berusaha bagaimana untuk mendamaikan ya. Papi juga kadang mau bantu, kadang enggak gitu untuk orang-orang kayak gitu. Dan efeknya mereka ada yang bercerita seperti itu gitu, kok napas saya jadi kayak orang kayak ibaratnya habis lari trek panjang, lari maraton atau naik sepeda trek jauh, terus ya kayak tersengal-sengal gitu lah ya, itu kurun waktu tertentu itu ada rasa seperti itu gitu untuk orang yang mengirim santet. Nah dari negara lain tuh ada juga nggak sih santet? Ada ya, dari Thailand, dari Afrika, voodoo, terus dari Timur Tengah ya, dari Mesir, Brazil juga ada gitu. Jadi macam-macam gayanya, caranya. Nah cara santet dan cara penggunaan santet sih ya hampir standar ya, pakai boneka, karena menggambarkan dirinya orang itu, dirinya target ya. Kalau sajen-sajen kemungkinan besar sih hampir sama juga, karena kan bau wangi-wangian bakaran itu. Darahnya juga hampir sama sih, ada yang pakai darah juga gitu, darah ayam gitu, ada juga yang kambing. Ular juga ada, ular. Yang dikirim medianya sih sebenarnya hampir sama ya, media logam atau yang ada berat jenisnya tentunya, karena jin membawanya itu biar gampang lah ya. Karena dia senang di media yang ada berat jenisnya. Terus tipe jinnya sih sebenarnya hampir sama sih, bukan berarti yang di bule bisa bahasa Inggris, enggak. Sama aja sih, tipe jin itu sama aja, paling beda-beda tipis. Ya tapi kan di bumi ini lebih banyak bangsa jin, karena Papi sendiri juga kalau ada kasus baru, pasien baru juga kadang kaget juga, wah ini tipe baru nih jin gitu. Jadi varian-varian makin berkembang juga, karena mereka juga beranak pinak. Oke, ini ada pertanyaan bagus tentang rezeki yang orang yang ngirim santet. Ada sedikit. Dia kalau mau jatuh sekalian, kalau enggak ya enggak, tapi akan tetap ada gangguan yang rasanya nyelekit ya. Umpamanya ada masalah tuh, masalahnya langsung blok gitu loh. Down itu biasanya seperti itu. Gitu. Tentunya juga umurnya juga kadar umur harusnya dari Allahnya segini. Ya itu akan ada pertanggungjawaban dari si jin yang disuruh tuh akan berkurang sedikit sih sebenarnya hitungannya gitu. Nah, oke Sobat Goib, untuk tayangan konten kali ini membahas tentang
bahayanya pengirim santet ya. Papi udahin dulu deh ya, ngapain ngomongin santet sih. Nah, udah itu jangan lupa klik subscribe, komen, dan share kalau tayangan ini terasa bermanfaat buat orang lain ya. Kalau nggak terasa bermanfaat ya pura-pura nggak ngeliat aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sobat kuy.